for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang risiko pembiayaan yang dipresentasikan oleh kelompok 9 yang terdiri atas 4 orang, yaitu Hairul Anam, M. Darol, Muhammad Alfal Marom, dan Muhammad Samsul Arifin. Pembahasan pertama, kita mulai dari definisi risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pembiayaan, penyediaan dana, treasury, investasi, dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam banking book maupun trading book. Sedangkan untuk jenis-jenis dari risiko pembiayaan itu sendiri, di sini tercantum ada 2 macam. Yang pertama yaitu risiko terkait produk, dan yang kedua risiko terkait pembiayaan korporasi. Kita mulai dari risiko terkait produk. Di dalam risiko terkait produk itu ada beberapa poin. Yang pertama ialah risiko terkait pembiayaan yang berbasis natural certainty contract atau NCC. Maksudnya adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan yang berbasis NCC tersebut, seperti murabahah, ijarah, salam, dan istisna. Penilaian risiko ini mencakup 2 aspek, yaitu sebagai berikut. Default risk, risiko kebangkrutan, yaitu risiko yang terjadi pada first buyout. Yang kedua itu recovery risk, risiko jaminan, yaitu risiko yang terjadi pada second buyout. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang default risk. Adalah risiko yang terjadi pada first buyout yang dipengaruhi oleh yang pertama yaitu karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan, riwayat exposure pembiayaan yang bersangkutan di bank konvensional, dan pembiayaan di bank syariah. Yang ketiga, kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan atau industri finansial standar. Yang keempat ialah kondisi internal perusahaan nasabah seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan. Recovery risk yaitu risiko yang terjadi pada second buyout yang dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama ialah kesempurnaan pengikatan jaminan. Kemudian yang kedua, nilai jual kembali jaminan. Dan yang ketiga, faktor negatif lainnya, misalnya tuntutan hukum pihak lain atas jaminan, lamanya transaksi ulang jaminan. Nah, kembali kepada awal lagi, terjadinya risiko pembiayaan ini timbul akibat kegagalan dari pihak lain, dari nasabah, debitur, atau mudharib dalam memenuhi kewajibannya tentunya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang risiko terkait pembiayaan korporasi yang tentunya ada pada poin yang kedua dari jenis-jenis risiko pembiayaan.
Dalam hal ini, setidaknya terdapat 3 risiko yang dapat timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan. Yang pertama ialah overtrading. Overtrading terjadi ketika nasabah mengembangkan volume bisnis yang besar dengan dukungan modal yang kecil. Hal ini akan menimbulkan krisis cash flow. Yang kedua ialah adverse trading. Adverse trading terjadi ketika nasabah mengembangkan bisnisnya dengan mengambil kebijakan melakukan pengeluaran tetap yang besar setiap tahunnya serta bermain di pasar yang tingkat volume penjualannya itu tidak stabil. Nah, yang ketiga ialah liquidity run. Liquidity run terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang disebabkan oleh alasan yang tidak terduga. Kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank. Maka terjadilah risiko. Kita masuk pada poin berikutnya, yaitu risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank. Terdapat 3 macam risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank, yaitu yang pertama ialah analisis pembiayaan yang keliru. Analisis pembiayaan yang keliru dalam konteks ini terjadi bukan karena perubahan kondisi nasabah yang tak terduga, tetapi dikarenakan memang sejak awal nasabah yang bersangkutan itu berisiko tinggi. Keputusan pembiayaan ini bisa jadi adalah keputusan yang tidak valid. Kesalahan dalam pengambilan keputusan ini biasanya bersumber dari informasi yang tersedia. Yang kedua ialah creative accounting. Creative accounting merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan kebijakan akuntansi perusahaan yang memberikan keterangan menyesatkan tentang suatu laporan keuangan perusahaan. Dalam kasus ini, keuntungan dapat dibuat agar terlihat lebih besar, aset terlihat lebih bernilai, dan kewajiban dapat tersembunyi dari neraca keuangan. Kemudian yang ketiga ialah dari karakter nasabah itu sendiri. Terkadang nasabah dapat memperdaya bank dengan sengaja menciptakan pembiayaan macet. Bank perlu waspada terhadap keuntungan ini dengan mencoba untuk membuat suatu keputusan berdasarkan informasi objektif tentang karakter nasabah. Kita masuk pada poin berikutnya, yaitu risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank. Yang pertama ialah risiko terkait pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah sudah pada mengetahui semuanya, tinggal baca di videonya. Risiko ini timbul karena hal berikut: kenaikan direct competitor market rate. Yang kedua, kenaikan ICRM atau indirect competitor market rate. Yang ketiga, kenaikan expected competitive return for investor. Kemudian yang kedua ialah risiko terkait pembiayaan ijarah. Risiko yang terkait pembiayaan ijarah itu mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ialah dalam hal barang yang disewakan adalah milik bank. Dan ini timbul risiko tidak produktifnya aset ijarah karena tidak adanya nasabah. Yang kedua ialah dalam hal barang yang disewakan bukan milik bank. Nah, ini timbul risiko rusaknya barang oleh nasabah di luar pemakaian normal. Oleh karena itu, bank dapat menetapkan kovenan ganti rugi perusakan. Yang ketiga ialah dalam hal jasa tenaga kerja yang disewa bank kemudian disewakan kepada nasabah. Nah, ini timbul risiko tidak performnya pemberi jasa. Oleh karena itu, bank dapat menetapkan kovenan bahwa risiko tersebut merupakan tanggung jawab nasabah itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya ialah risiko terkait pembiayaan IMBT. Risiko yang terkait dengan pembiayaan IMBT ini terjadi ketika pembayaran dilakukan dengan metode balloon payment, yakni pembayaran angsuran dalam jumlah besar di akhir periode. Dalam hal ini timbul risiko ketidakmampuan nasabah untuk membayarnya.
Kemudian yang terakhir ialah risiko terkait pembiayaan salam dan istisna. Pembiayaan salam dan istisna merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan pembiayaan linear dan penyerahan barang secara tangguh. Nah, dengan demikian itu timbul risiko sebagai berikut, yaitu pertama risiko serah barang, kemudian risiko jatuhnya harga barang, kemudian kita beralih pada poin yang berikutnya, yaitu proses manajemen risiko pembiayaan. Dalam hal pelaksanaannya, proses manajemen risiko pembiayaan itu ada beberapa proses. Yang pertama ialah identifikasi risiko pembiayaan. Di sini bank harus mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Identifikasi risiko pembiayaan tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu untuk kegiatan pembiayaan. Kemudian yang kedua ialah pengukuran risiko pembiayaan. Pengukuran risiko merupakan tahap lanjutan setelah mengidentifikasi risiko. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi suatu perusahaan. Kemudian, proses yang berikutnya ialah pemantauan risiko pembiayaan. Pada dasarnya, bank harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi prosedur untuk memantau kondisi setiap debitur dan counterparty pada seluruh portofolio pembiayaan bank. Satuan kerja manajemen risiko ini harus menyusun laporan mengenai perkembangan risiko pembiayaan secara berkala, termasuk faktor-faktor penyebabnya yang disampingkan kepada komite manajemen risiko dan direksi. Yang keempat ialah proses pengendalian risiko pembiayaan. Pengendalian risiko pembiayaan merupakan suatu tindakan untuk memperkecil kemungkinan atau peluang terjadinya kerugian atau risiko, menyelamatkan perusahaan dari kerugian, dan mengurangi keparahan bila suatu risiko memang terjadi. Pengendalian risiko bisa difokuskan pada usaha mengurangi kemungkinan munculnya risiko dan mengurangi keseriusan konsekuensi risiko tersebut. I gotta tell you something I could do. I could be running around chasing you, but I won't, 'cause I got better things to do. Rather spend my precious time chasing somebody who loves me too. If I got $1 for every time you slam the door, I would be the richest girl alive. If you hadn't run away every time I asked you stay, you would sleep right next to me tonight. And you didn't know me, all you wanted was a game.